Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah akan kita sampaikan beberapa hal kaitan dengan masalah puasa. Karena kita ini berada pada bulan suci Ramadan yang sudah barang tentu semua orang muslim yang mampu diwajibkan berpuasa. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita berpuasa. Jadi jangan sampai kita ini melakukan ibadah yang tanpa ilmu, sehingga kita ini hanya dapat kangelan, dapat susah, tapi tidak dapat apa-apa atau pahala, begitu. Gampangnya begitu. Yang perlu kita perhatikan ketika kita berpuasa adalah pertama kali kita ini mesti harus niat berpuasa. Jangan sampai kita seharian berpuasa tanpa niat, maka puasa kita tidak sah, tidak ada artinya, kita hanya dapat lapar saja. Nah, niat itu yang semestinya adalah dalam hati kita, dalam hati. Jadi ning jero ati niat ingsun poso Ramadan tahun ini. Kan tapi biasanya kita sok melafalkan niat nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadis sanati lillahi ta'ala. Nah, niat puasa itu ketika puasa itu puasa wajib, maka niat harus dimalamkan. Artinya harus pada malam hari. Kapan malam hari itu? Setelah terbenam matahari dan menjelang fajar. Jadi kita ini seandainya selesai berpuasa, selesai berbuka puasa, kemudian niat boleh diperbolehkan berbuka langsung niat ingsun ngisuk poso Ramadan tahun ini boleh. Dan setelah kita niat berpuasa, kita boleh saja melakukan perbuatan-perbuatan seperti makan, minum, boleh. Karena kita belum masuki waktu puasa. Jadi baru niat saja, tapi belum masuki waktu puasa. Start puasa belum kita lalui. Karena start puasa kita nanti fajar, itu baru kita mulai berpuasa. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang kemudian niat puasa setelah waktu maghrib misalkan, kalau kita biasanya setelah sholat tarawih atau witir tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Dan kemudian makan malam atau apa, boleh. Bahkan nun sewu, suami istri kumpul suami istri boleh, tidak apa-apa, karena ini belum masuk waktu fajar. Nah, nanti sebelum fajar sudah selesai kita niatnya. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan adalah bahwa jangan sampai kita itu niat melampaui waktu fajar itu. Oleh karena itu indahnya Indonesia. Jadi ada waktu imsak, itu satu waktu kehati-hatian untuk kita sebenarnya. Jadi walaupun zaman Rasul tidak ada waktu imsak, ya tidak apa-apa, itu masalah untuk kita kok. Membantu kita orang-orang awam yang tidak tahu fajar jam berapa, tidak mudeng kita ini orang awam itu. Nah, oleh karena itu ada rambu-rambu al-imsak. Artinya apa? Kalau sudah imsak ya sudah, jangan makan, selesai kita berhenti makan untuk masuki hari-hari Ramadan. Nah, kemudian niat ini untuk puasa Untuk puasa Ramadan itu harus dilakukan tiap malam. Tiap malam harus niat. Tiap malam niat. Ya tadi waktunya bisa badal maghrib, bisa menjelang fajar. Jadi setiap malam satu kali puasa, satu kali niat. Itu. Nah, ada pertanyaan bagaimana seandainya ada orang yang merasa bekerja berat. Nah, jadi iki aku iki kerjaku abot banget. Ketok ini biasanya ora kuat poso aku. Nah, kan bisa terjadi seperti itu. Ya, bisa terjadi seperti itu. Nah, ketika itu yang terjadi seperti itu, maka orang tersebut diwajibkan niat berpuasa. Ya nanti pagi berpuasa. Ya. Tapi kalau seandainya pekerjaan terlalu berat sekali, boleh saja tidak berpuasa, membatalkan puasa karena memang terlalu berat dan membahayakan. Boleh saja, akan tapi apapun tetap wajib niat berpuasa. Ojo terus
walah ngesuk paling-paling pekerjaan wabot, aku rapak niat, rapak poso. Itu tidak boleh. Karena apa? Siapa tahu besok harinya itu tidak ada pekerjaan. Sudah kadung ora niat, kadung niat ora poso, ternyata tidak ada pekerjaan. Itu mungkin jadi hujan deras, bisa jadi. Nah, oleh karena itu, apapun, kalau kita ini dalam keadaan yang sangat-sangat berat pekerjaan kita besok hari, malam tetap diwajibkan berniat puasa. Adapun nanti kok ternyata kerja kita sangat-sangat berat, sangat-sangat menyita tenaga, ya sudahlah, nama aja tidak kuat, ya sudah. Orang saja kalau pergi tidak kuat berpuasa, boleh tidak berpuasa. Orang sakit yang tidak bisa berpuasa, boleh tidak berpuasa. Sama orang bekerja keras, bekerja sangat-sangat beratnya, sudah di luar kemampuan, ya sudah tidak puasa. Cuma tentu harus ada nanti mengqadha pada waktu yang lain. Nah, kemudian juga ini perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, untuk ibu-ibu yang masih aktif menstruasinya, ini kadang-kadang kipiye begini. Jadi kalau ibu-ibu yang masih aktif menstruasinya, boleh ndak niat puasa pada malam hari ini? Boleh ndak? Begini, kalau kemudian diperkirakan bahwa haidnya itu, menstruasinya itu mampet sebelum fajar, sehingga fajar sudah bisa berpuasa, dan itu sudah pengalaman lah, sudah bisa diprediksi dengan kuat. Bukan hanya 50-50, tapi ada zon, ada prediksi yang kuat bahwa kalau besok hari itu sudah mampet malamnya dan besok sudah suci, maka walaupun dalam keadaan haid boleh niat berpuasa. Jadi sekali lagi, untuk niat puasa wajib ini harus dimalamkan, tidak boleh di luar malam sebelum maghrib atau sudah fajar, tidak boleh. Nah, saya tambahkan, kecuali kalau memang puasa itu puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, para pemirsa Jateng Positif yang saya hormati, itu boleh niat pada pagi hari, boleh. Misalkan di luar Ramadan tentunya kita puasa sunnah, misalkan boleh niat pada pagi hari. Mau jam 7, mau jam 8, sepanjang belum zawal, belum tergelincir matahari, itu boleh niat puasa sunnah. Akan tetapi yang terpenting adalah kita belum mengkonsumsi apapun, belum melakukan apapun yang membatalkan puasa. Kalau kita pagi sudah bancaan, sudah warak wetenge, niat tidak boleh. Nah, ini niat itu perlu kita perhatikan, ojo ngasih salah. Tentang waktu imsak yang seseorang tanya-tanya, kok tidak ada imsak barang saya lagi. Imsak itu waktu yang membantu kita sebenarnya. Ya tidak ada masalah apa-apa lah. Itu kebaikan masalah untuk kita semuanya. Jadi kita lebih mudah untuk berpuasa karena ada rambu-rambu imsak. Walaupun pada titik imsak itu kita masih boleh makan sebenarnya. Akan tapi alangkah baiknya kalau kita sudah siap-siap berhenti untuk makan, sehingga puasa kita lebih aman. Kemudian yang kedua adalah yang harus dilakukan ketika berpuasa apa? Tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh kumpul suami istri. Nah, itu larangan, tidak boleh dilakukan ya. Kalau ada orang bilang, lu saya itu makan cuma sedikit, ini bukan urusan sedikit banyak ya, tapi urusannya urusan klebon tadi itu. Walaupun upo sidik melebut, ya namanya makan ya makan, batal, kecuali tidak sengaja. Kalau ada bapak, ibu, pemirsa, teman-teman, kadang-kadang kalau puasa di hari pertama itu kan sok-sok lupa kita ini. Lupa, biasanya sok sarapan, tahu-tahu ada makanan di meja, kita lupa, kita makan. Tidak sengaja, namanya lupa, tidak sengaja. Gimana? Ya sudah, kita bertahmid aja, alhamdulillah, selesai. Tidak ada masalah, karena memang lupa. Nah, cuma dalam hal ini nek wis ngerti lali aja terusno.
harus kadung lali kok terusnya tidak boleh, batal nanti itu. Bahkan untuk lupa di bulan di puasa Ramadan ini, baik makan sedikit maupun banyak, tetap kalau namanya lupa tidak masalah. Jadi bukan pelanggaran, namanya lupa. Ruf'al qalam, ada anil anisobi, ida balago, dan ada 3 itu ya. Jadi kolam akan diangkat masuk dari orang yang lupa, anak yang masih sobi, ada yang apa lagi itu ya. Mahmudun wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.